Baik, sahabat-sahabat Kemuda, sesi 1, 2, 3, 4 udah selesai. Nggak kerasa Pak Lili? Nggak kerasa ya Pak. Bagi saya udah dapat insight luar biasa, Ya. kita dari Prof. Didin, dari Anfari. Nah, sekarang kita masuk gimana di Widyatama. Oh, ya. Kebetulan nih, ini bukan masalah kedekatan tidak, tapi menurut saya tadi kita udah punya perspektif, ada di lower, ada di higher, ada di middle ya Pak ya. Gitu. Ya, Kalau bagi saya merasa, mohon maaf kalau saya salah ya Pak, kita di Widyatama itu di middle menurut saya. Ya, kenapa kita tidak terlalu tinggi juga, tapi kita tidak di bawah juga kan? Ya buktinya apa? Saya bersyukur Pak. Ya. Ya, saya bersyukur karena saya bagian daripada keluarga besar Widyatama sebagai dosen. Saya merasakan feeling itu dan apa yang saya dapat, saya gabung dari 2007 masih ketemu dengan Prof. Almarhum dulu Ibu Kus gitu ya. Betul. Sampai sekarang saya merasakan Widyatama posisi seperti apa gitu. Nah, sekarang ada tamu yaitu Pak Ketua Yayasan. Ketua Yayasan Widyatama, Pak Rus Hartono. Saya sempat juga ngobrol beberapa kali sama beliau, bagaimana beliau, dan setiap sambutan beliau selalu orangnya, bagi saya orangnya open mind, ya open mind dan masih muda, dan beliau punya dasar yang kuat, pemahaman ibu dulu mau kemana, itu yang saya lihat dari beliau ya. Betul. Nah, Pak, gimana sih yang Bapak tangkap dari Pak Rus Hartono ya ketika bicara Widyatama, hubungkan dengan profesionalisme dosen dan kualitas PTS? Ya. Nah, kalau kita lihat dari awal berdirinya, konsepnya kan sudah jelas bahwa lembaga ini didirikan atau yayasan ini mendirikan universitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu pesan Ibu. Itu pesan Ibu. Dan ini sudah menjadi konsep utama dari ketua yang sekarang. Itu harus pijakannya itu yang harus diperjuangkan. Tentunya dengan nilai-nilai yang ada kaitannya dengan itu. Nah, dalam perkembangannya tentu sebagai lembaga pendidikan atau sebagai penyelenggara lembaga pendidikan, pendanaan itu kan harus di-create. Nah, sejauh ini kita tahu hampir semua perguruan tinggi masih berbasis pada tuition fee. Nah, karena itu maka dimanapun keterbatasan ada, tetapi dengan konsep yang tadi, dengan nilai-nilai yang tadi, lembaga ini akan memberikan sesuatu yang terbaik sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Kalau dalam hal ini bahwa sumber daya manusia atau human capital atau intangible asset ini menjadi penting, karena kita tahu bahwa kalau yang tangible, kita sendiri sudah tahulah bagaimana kita menyediakan sedemikian rupa kaitannya dengan itu. Dan kita sebagai perguruan tinggi yang secara ini dilihat secara fisik bersih, rapi dan segala macam gitu, prasarana cukuplah memadai. Betul. Intangible. Nah, intangible itu juga menjadi perhatian sekarang. Beliau menekankan profesionalisme dosen itu penting. Kalau bicara profesionalisme tentunya ada 3 hal tadi ya. Pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Jadi dosen didorong ke sana. Kaitannya dengan itu sesuai dengan syarat-syarat yang harus diperlukan sebagai pendidik yang profesional. Nah, dihadapkan dengan tentunya ada keterbatasan dan lain, tapi dari sisi kebijakan, policy, itu lembaga mendukung sekali pengadaan. Mungkin dari sisi kuantitinya ya bervariasi lah sesuai dengan. Tapi itu bisa dilihat dari berbagai kebijakan kita dorong untuk riset diberikan. Walaupun untuk pengembangan juga diberi ruang, termasuk juga peluang-peluang bagaimana mereka perlu berkontribusi di luar ya. Itu kan diberi ruang juga. Jadi artinya kebijakan ada, tinggal ini bagaimana eskalasi ini terus ditingkatkan sesuai dengan tadi dinamika kualitas. Menjawab itu tadi. Nah, kita sahabat-sahabat luar biasa. Kalau saya sih dari awal dulu saya masuk Pak Rektornya Pak Mameng. Betul. Kita ke yayasan Ibu dulu ya. Betul. Lalu Pak Mameng, Pak Islah. Lalu Bapak Ketua Yayasan siapa dulu Pak? Setelah Ibu?
secara ibu, Pak Onto. Pak Onto ya Pak ya. Betul. Saya ngeliat itu turunannya bagus ya Pak ya. Betul, Pak. Dan sekarang Pak Rus, kita sebelumnya ada ketua yayasan lagi Pak ya, Pak Bobi betul, ya Pak Pak ya. Bobi. Lalu sekarang Pak Rus, saya ngeliat ini ngalir Pak. Betul. Ngalir. Ya. Jadi yang jadi dasar pijakan itu adalah apa yang diinginkan, yang ditetapkan oleh Ibu almarhum. Betul. Betul ya Pak? Ya. Nah artinya Pak, memang saya lihat sekarang ada perubahan Pak ya. Perubahan di mana kita sebagai dosen dikasih kesempatan untuk melakukan penelitian secara klaster dan juga individu berkelompok dengan namanya olopoi. Kelompok. Olopoi. Bagi Olopoi. saya ini punya kesempatan ya. Memang kan nggak kalah penting Pak. Saya yang saya rasakan sekarang, saya di Widyatama tidak terkungkung. Ya. Saya dikasih kesempatan untuk beraktivitas di luar. Gitu. Dan saat ini Bapak percaya, saya sekarang mendalami konsep namanya corporate entrepreneurship. Di corporate entrepreneurship itu di Google Pak, dia mempersilahkan 20% waktu tenaga kerja itu untuk ngerjain proyek di luar. Di luar. Saya bilang kok aneh, tapi efeknya luar biasa. Ya, betul. Persis. Efeknya luar biasa. Kreativitas dan inovasi berkembang Pak. Berkembang. Dan alhamdulillah Pak, saya ngajar S1, S2, S3 itu, teman-teman mahasiswa merasakan yang dicari bukan teori saja. Iya. Tapi insight daripada dosennya. Betul. Apakah ini bagian daripada desain yang dibangun oleh ketua yayasan? Ya tentunya demikian Pak. Karena yayasan menyadari, pimpinan yayasan menyadari bahwa dosen ini sebagai human capital yang perannya tadi menjalankan itu yang profesional. Jadi lembaga badan penyelenggara atau Yayasan Widyatama itu mendorong profesionalisme dosen sesuai dengan ya kemampuan sumber dayanya. Tapi konsepnya politiknya adalah itu. Gitu. Kebijakannya adalah itu. Karena jadi kan sebagai dosen kalau nulis struktura kan cuma dikasih kewajiban 20 jam Pak seminggu. Iya, 20 jam ya seminggu. Tapi kan fleksibel. Fleksibel. Ya. Artinya Pak ada opportunity buat dosen itu untuk bisa develop dirinya berbasis pada apa risetnya, berbasis pada pengajarannya. Pengajarannya. Gitu. Baik, luar biasa Pak. Alhamdulillah. Saya melihat kalau saya ini apa disampaikan oleh Prof. Adi Wijaya punya irisan dengan apa yang dilakukan oleh Widyatama. Iya. Karena bagaimana memang sejak kepemimpinan dari Pak Rus sama Ibu Nunik Bu Nunik itu luar biasa bagi saya Pak. Cara pandang mereka berdua ini mendesain yang namanya ini Widyatama lalu dijalankan, dikelola oleh Pak Rektor. Pak Rektor dengan basis MBKM dan segala ini budaya beliau lebih tingkat. Prof. Dadang. Saya lihat Prof. Dadang lebih embedded gitu Pak. Nyatu gitu ya Pak. Nyatu gitu. Jadi ada sinergi antara yayasan dengan rektorat. Dan menurut saya ini menjadi kunci untuk dan harus betul Pak. Menguatkan profesional dosen untuk kualitas PTS. Dan hasilnya alhamdulillah kan ya Pak. Alhamdulillah. Kemarin mahasiswa baru kita juga bagus ya Pak ya menerimanya. Lalu juga industri juga menerima alumni kita. Banyak kok Pak alumni juga wirausaha jadi lah gitu Pak. Alhamdulillah. Nah baik sahabat-sahabat, itu bahasan saya dengan Pak Lili tentang bagaimana implementasi dari konsep ini di Widyatama yang dihasilkan dari wawancara dengan Pak Rus, Ketua Yayasan Widyatama, bahwa memang adanya kesadaran daripada yayasan untuk meningkatkan dosen karena basisnya apa? Tuntutan kita sebagai PTS yang mandiri, kita suka tidak suka, kita nggak punya modal, kita nggak dikasih modal dari pihak manapun, maka kita harus mandiri dan berpikir kreatif, dan salah satunya adalah dosen sebagai asetnya. Di mana itu terjadi sekali di Widyatama, pengembangan dosen wajib sifatnya. Saya pun dituntut terus ke pelatihan gitu, workshop. Lalu apa kesempatan keluar gitu ya, di luar, dan saya rasa ini menjadi value nilai tambah Pak untuk kita. Baik sahabat-sahabat, itu sesi ke-5 ya udah kita ulas. Nanti jangan lupa jangan kemana-mana dulu, sesi ke-6 kita bikin wrap up bagaimana overall daripada tulisan menguatkan profesionalisme dosen, menjaga kualitas di komunitas edisi 35 tahun 2023.